kemungkinan nggak kalau misalnya kita di kehidupan ini kita membuat hubungan yang baru, misalnya sama orang yang lain, ya betul. Di hubungan lain kita, di kehidupan lain kita belum pernah. Sang Buddha mengatakan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah keterkaitan hubungan keluarga dengan yang lain di alam semesta ini. Artinya, baik yang sekarang menjadi mama kita, mungkin menjadi mamanya yang lain. Setiap orangnya yang lain. Demikian pula mama atau papanya yang lain, satu kehidupan sebelumnya memungkinkan adalah mama-mama kita, papa-papa kita. Tidak pernah ada satu orang pun yang tidak pernah menjadi familinya kita. Karena saking bergulatnya kehidupan dari satu kelahiran ke satu kelahiran, sekian banyaknya kelahiran, sekian seringnya kelahiran maksudnya sekian banyaknya jumlah dari awal yang tidak dapat diketahui kapan lahir. Ini adalah secara fisiknya atau secara lahiriahnya. Tapi secara filosofisnya, yaitu bisa bisa diarah ke sesuatu yang sifatnya itu awam, sulit untuk mengerti, yaitu ada yang disebut dengan zat tahu, tapi zat tahu ini bukan makhluk. Nah, zat tahu ini sangat kecil sekali, lebih kecil dari atom, lebih kecil dari elektron. Padahal elektron itu adalah bagian dari atom. Zat ini dikatakan ada, dikatakan tidak ada juga bukan. Namanya zat tahu. Ini yang kemudian yang berinteraksi dengan yang lain, saling bergabung, saling berpisah. Nah itu adalah secara filosofis, secara ilmu pengetahuannya. Ada yang pernah dengar istilah kuantum tidak? Begitu. Itu adalah kalau mau diperbandingkan, itu adalah zat tahu, yang mengetahui. Dikatakan hidup tidak, dikatakan mati juga bukan, dikatakan ada tidak, dikatakan tidak ada juga bukan. Dia ada secara bersamaan antara ada dan tidak ada. Bingung nggak? Bingung ya? Kita mengertinya bingung. Tapi itu adalah urusan filosofis yang agak jauh ya, nggak usah di itu. Tetapi secara kasarnya, secara mudahnya maksudnya, Sang Buddha menyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah menjadi saudara, entah cece, entah mama, entah siapa. Sekarang jadi cece saya, kehidupan berikutnya jadi anak saya, bisa jadi. Nah, jadi siapa begitu. Nah, jadi itu karena apa? Kehidupan yang berkali begitu, tidak tahu siapa bagaimana pernah jadi apanya kita. Nah, jadi karena semuanya pernah ada ikatan keluarga dan juga akan menjadi family keluarga kita yang juga akan saling berbagi manfaat, berbagi kebahagiaan. Nah, kita mesti timbang-timbang kalau akan membenci orang, membenci siapapun, baik membenci saudara, entah itu adik, entah itu cece, entah itu koko, entah itu suami, istri, entah itu atau termasuk orang lain. Nah, jangan sampai itu memunculkan kebencian yang berlebihan
sehingga mengarah ke itikat jahat, itikat buruk, ingin menyakiti, ingin menyiksa, ingin membuat menderita, ya oleh karena ya itu adalah orang-orang yang ada ikatan keluarga, ya orang yang kita tidak kenal sekalipun mungkin jadi saudara kita, mungkin jadi orang tua kita. Nah, yang sudah punya pasangan, ya suami kita, istri kita, ya mungkin dulu adalah mama atau papanya kita. Nah, mungkin juga anak kita. Nah, itu adalah penjelasannya dari yang Sang Buddha telah katakan bahwa yang namanya keluarga itu kan ya hubungannya anak, orang tua, suami, istri, saudara, kan begitu ya. Jadi tidak lepas dari hubungan-hubungan seperti itu. Itu dimaksudkan juga jika semuanya pernah dan juga akan ada jalinan keluarga. Nah, kalau harus menyakiti, harus membuat sengsara dengan sengaja begitu ya, ya harus pikir-pikir. Nah, soalnya itu juga adalah orang-orang yang dulu mungkin mengasihi kita sampai bisa mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa untuk kita. Nah, kita secara sengaja kemudian menyakiti, apalagi sampai menghabisi nyawanya. Itu bagaimana kemudian? Nah, itu jawabannya ya, mungkin cukup sudah menjawab ya. Ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan ini, boleh silakan. Pertanyaan yang menarik. Ya, pertanyaan yang menarik.